Itu seperti apa sih backstory-nya tentang sosok atau makhluk atau semacamnya yang ada di Belinda ini? Nona. Oh, Nona oke. Belanda sih ya. Heeh. Dia nona Belanda yang kayak kurang kasih sayang orang tua ya yang gue lihat dia ini. Jadi itu dia kayak mencoba kayak bunuh diri. Aurora ini sosok apa yang ada di sini? Dia anak Atau- kecil. Heeh. Ya itu anak kecil, dia tuh kayak yang anak, kalau kata orang itu kerajaan ya, anak orang kaya lah ya di zona kolonial saat dia dulu masih hidup. Gue pernah yang ngebeliin ya baju-baju, maksudnya kayak begini, baju-baju boneka Barbie gitu kan. Nggak mau mereka. Apa yang terjadi? Kayak yang gue denger suara nangis sih dia. Ya kan sama lah halnya nih kayak kita miara spirit doll kayak gini. Kalau emang dia nggak nyaman apa gimana, pasti kita tuh mimpinya tuh buruk terus. Kayak misalkan gue dijahatin sama orang. Tadi ada di mimpi gue. Misalkan contoh anak gue si Belinda ini atau anak gue yang di rumah itu, udah nanti dia tuh langsung yang kayak ngasih tahu di dalam mimpi gue itu, nih orang nggak baik sama lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan pengalaman pribadi dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, terima kasih sebelumnya untuk kalian yang sudah klik video ini dan terus support Narasi Misteri. Tetap tonton terus Narasi Misteri karena dengan support kalian menonton Narasi Misteri itu akan membuat kita untuk lebih semangat membuat video-video cerita-cerita pengalaman dari orang-orang untuk diceritakan ke teman-teman semuanya. Nah, dan sebelumnya setiap video Narasi Misteri itu ada setiap gambar sketsa yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri sesuai dengan apa yang dialami oleh para narasumber itu sendiri. Jadi kalian tonton sampai habis videonya karena yang kali ini akan sangat menegangkan, yang buat gue pun ini hal baru yang bikin kalian akan penasaran. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang memiliki spirit doll. Nah, dan gak cuman satu, kita langsung tanya sama orangnya nih. Halo Kayla. Halo. Sehat Kayla ya? Sehat dan alhamdulillah. Nah, cantik kan? cantik. Siapa om? Nah, gue sebelumnya mau nanya nih, spirit doll. Boleh ceritain sedikit gak sih sebenarnya apa sih ini spirit doll nih Kak? Spirit doll itu tuh kayak yang apa ya? Dimana itu kayak boneka yang sebenarnya itu tergantung dari diri kita juga. Oke. Tapi sejauh ini spirit doll ini punya hal-hal lain yang bisa dibilang entah mistis atau apa ya, karena yang gue tahu pun spirit doll ini emang identiknya sama hal-hal yang seperti itu. Iya. Ada sih kayak kisah-kisah mistiknya itu tergantung ya. Tergantung kayak mereka itu dirasukin itu dengan jiwa yang apa gitu. Ya mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Namanya makhluk ya. Iya. Oke. Nah Kak, tahan dulu ya cerita tentang si teman-teman spirit doll ini nih, adik-adik ya? Iya dong. Adik-adik. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana, gue sih penasaran banget ya gimana tentang spirit doll ini. Lo bisa tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena ini bakal bikin lo gue sih akan tercengang banget sih dengan cerita ini. Nah, tonton terus sampai habis. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi di luar nalar, lo bisa ceritain ke Narasi Misteri juga. Lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri dan juga email ke Narasi Misteri yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagramnya Narasi Misteri. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke spirit doll kali ini.
Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kayla, sebelumnya gue mau nanya nih, Iya. Yang lo gendong itu namanya siapa? Ini namanya Belinda. Belinda. Iya. Yang ini namanya siapa? Dia namanya Aurora. Aurora. Iya. Nah, boleh ceritain nggak sih nih awal mula dari kenapa lo bisa ada spirit doll kayak gini sama lo? Terutama sih, gue kan suka yang mistis ya. Dari dulu tuh memang kayak yang gimana ya, kayak yang demen aja gitu. Gue dari kecil sih udah kayak bisa ngerasain ngeliat-ngeliat hal-hal makhluk berupa apapun itu. Nah, cuman tuh karena dulu gue miara kucing gitu ya yang lucu. Karena menurut gue kayak yang, ih gila lu cewek banget gitu kan. Kan maksudnya kan orang, gue dikenal orang kan gotik gitu ya. Maksudnya tuh dengan dandanan gue tuh gotik gitu kan. Lo laki masa kayak gini-gini gitu kan. Masa lu sukanya gimana? Nah, di situ emang dari dulu tuh gue suka banget sama boneka. Cuman karena yang ya itu, gue kembali lagi dulu kan gue masih kayak kerja, maksudnya yang kayak kerja tetap dan yang kayak buat ngurusin udah susah lah kayak gitu kan. Nah pas gue lagi udah kayak santai apa gimana, gue ngeliat-liat kayak yang apa sih tuh dunia-dunia maksudnya kayak barang-barang antik ini itu. Nemu lah gue di salah satu kota ya tempatnya ada di Surabaya intinya. Itu tuh dia menjual semua apapun itu, dari yang entah itu boneka, barang antik kayak gitu kan. Nah pas gue visit tuh IG-nya gitu kan, anjay kok gue kayak yang tertarik gitu. Padahal kan banyak banget ya, maksudnya tuh kayak yang IG kayak orang menjual kayak gitu kan banyak. Tapi kenapa gue tertuju yang si Surabaya ini gitu kan. Ada gue juga punya sih langganan kayak gitu dulu di Malang gitu kan. Pokoknya yang daerah-daerah Jawa ya, Jawa Timur atau Jawa Tengah kayak gitu kan. Ya. Dari situ gue kayak yang ngebeli tuh kayak yang dikit-dikit dulu, kayak yang anakan gitu. Oh gue ini nih yang lucu-lucu dulu nih kayak gitu. Jadi setiap orang itu upload, gue langsung yang kayak, ih kok gue ini ya kayak yang gini deh, kayak lu sama orang aja gitu, lo udah feel gitu kan. Lu ada udah feel feel-nya sama boneka sama ya? ini boneka gue langsung yang oh ya udah, gue kumpulin duit gitu kan. Ya meskipun harganya ya ada yang lumayan, ada yang cuman berapa gitu. Tapi kan di sini kan adalah yang senyaman gue gitu kan. Nah, kayak gitu. Udah akhirnya beranjak lah gue beli 1, 2, 3, 4 sampai gue punya 12 anak di rumah. Gitu. 12? Iya 12. Itu semua juga nggak sembarangan ya. Mungkin gitu. Orang tuh ada yang ngomong tuh, karena kan gue juga bertanya ya. Ya karena gue udah tahu nih kan, oh ada isiannya nih gitu-gitu kan. Tapi di situ gue tuh langsung yang kayak ngetes gitu orangnya. Mas, ini ada iniannya ya, isiannya ya gitu-gitu. Entah dia ngomong, oh enggak kok mbak, aman. Kalau dia ngomong aman, ya berarti oh ini nih kayaknya nih ini gue nih yang bakalan jadi anak adop gue nih gitu kan. Karena kan nggak mungkin kan dia ngomong, takutnya kan malah dia yang nggak ada yang beli apa gimana. Apalagi bonekanya dia itu sebagian itu ada isi. Apalagi kan dia mungkin ngambilnya nggak dari yang pure ke dia gitu ya, mungkin dia ada yang jasa titip apa kayak gimana kayak gitu. Udah di situ gue merangkak, oh ya udah gitu. Jadi gue tuh kayak punya duit tadi buat ke anak-anak gue, cuman karena suatu banyak kayak kejadian aneh gitu semenjak gue kayak giniin anak-anak gue kayak gini, udah di situ gue dimimpin mereka satu-satu. Iya, dari 12 itu. Jadi kayak yang diliatin, udah ini gini sih, nggak, aduh ya maksudnya kayak misalkan gue dijahatin sama orang. Tadi ada di mimpi gue, misalkan contoh anak gue si Belinda ini, atau anak gue yang di rumah itu, gitu ya, nanti dia tuh langsung yang kayak ngasih tahu di dalam mimpi gue itu, ini orang nggak baik sama lo, gitu. Ini orang ini, gitu. Jadi tuh kayak yang gue, ya ampun, ya Allah gitu kan, kayak takut gitu kan, tapi gue nggak mau ngebuang, gitu. Gue nggak mau yang kayak diinin banget sih ya, cuman gue kayak oh ya udahlah mimpi kayak gitu.
kayak gitu. Dan dia juga kematian dia kayak gimana dikasih tahu. Dia kembar. Kembar? Tapi dia kan kayak maaf ya lumpuh. Oke. Kan setengah ya setidaknya. Oke. Nah kembaran dia tuh rambutnya panjang. Biola juga, cuman kan bedanya kan kalau dia tuh biola kecil, kalau dia tuh yang gede banget itu. Apa sih namanya yang biola gede? Itu gue dimimpiin tapi gue nggak tahu kembaran itu diadopsi apa, gue nggak tahu ya. Karena kan mereka kan mencar kayak gitu. Semuanya berarti masuk ke dalam mimpi lo? Iya. Cuman yang ada ya yang biasa itu, yang kayak kayak kan botak itu kan, boneka gue kecil kayak gitu, kayak tuyul lah ya. Ya itu ponakan gue demen banget ngetelanjangin, karena memang basicnya kan namanya tuyul tuh cuman pakai kancut gitu ya. Nah dia tuh telanjangin kayak gitu. Kenapa sih ya kak? Kemarin gue namanya Jara kan. Kenapa sih kak? Kamu tuh demen banget iniin boneka Tante El yang ini. Dia kan dia gerah, dia nggak mau pakai baju El, dia ngomong kayak gitu. Dan oh ya udah kayak gitu. Ada gitu yang itu doang sih belum, tapi selebihnya tuh ada. Yang kecil banget itu dia matinya kenapa gitu kan, kayak di dalam mimpi cuman kayak kilas gitu diliatin. Dan dikasih tahu semua histori kematian mereka ini? Enggak semuanya ya, cuman kayak di dalam mimpi ya lebih kayak ngejagain sih. Ya setiap temen gue lah, bahkan orang tua gue kalau masuk kamar ya mungkin kan kalau orang tua oh ya udahlah gitu kan, udah capek juga gitu kan, gue juga udah dewasa, gue bukan anak-anak gitu kan, jadi oh ya udah terserah lu hobinya ini ya sok gitu kan. Nah terus ya udah gitu kayak temen gue nggak mau aku malu gitu, apalagi misalkan kayak auranya kan udah di kamar gue itu udah negatif banget, hawanya udah beda gitu, pasti nggak ada yang betah sih kayak gitu. Itu karena apa? Ya mungkin kuasaan mereka, tapi ya mungkin ya tapi kalau misalkan kayak ada orang yang biasa-biasa aja yang lebih kayak ke positif ke gue, mereka nyaman. Ih adem ya kamar lo gitu. Tapi kalau aura orang yang menurut gue ya, yang gue baca dia yang kayak gimana, pasti bilang itu ngap, ih gue panas gitu, ih panas banget sih, ih gue nggak betah tahu, ih serem gitu. Tapi kalau orang yang gimana ya suka gitu, padahal mereka nggak suka boneka, mereka nggak suka mistis gitu, tapi mereka adem ya gitu, kayak gitu. Berarti ada kecocokan antara sifat orang dengan niatnya dia dengan insting dari boneka-boneka lo yang ada di sana. Itu yang mempengaruhi orang-orang ini nyaman apa enggak di kamar lo. Iya kayak binatang aja ya, kalau udah nurut kan sama kita apa gimana, dan mereka kan tahu ya ada orang yang mau niat apa gitu, kayak kita miara guguk lah atau kucing gitu kan tahu ya niat-niat orang jahat kayak gitu. Oke. Nah ini gue mau nanya nih hal yang spiritual atau mistis tentang yang mana yang mau gue tanya dulu ya? Ini si Belinda ya? Iya mukanya dia bisa gini. Nah iya. Ini kalau kelihatan nih Belinda ini matanya nggak ada sebelah ya? Sebelah kanan nggak ada ya? Iya. Terus ada retak di ya di sini muka ya, pinggir ya. Nah tapi kalau histori yang ada di Belinda ini itu seperti apa sih backstory-nya tentang sosok atau makhluk atau semacamnya yang ada di Belinda ini? Nona. Nona Belanda saya. Dia nona Belanda yang kayak kurang kasih sayang orang tua ya yang gue lihat dia ini. Jadi itu dia kayak mencoba kayak bunuh diri. Emang mau bunuh diri mulu gitu kan. Tapi ya akhirnya dia ya mati karena kayak sakit kayak gitu, karena dia nggak tahan gitu kan. Iniin apa ya, yang namanya juga zaman dulu ya, maksudnya dari keluarga gitu, kasih sayang orang tua kayak gimana itu kurang. Ditambah tuh dia kayak yang dibully kayak gitu, padahal dia cantik banget. Oh iya? Tapi ya namanya manusia ya, dari zaman dulu sampai sekarang tuh sama aja gitu kan. Ya dia tuh kayak dibully dan dia mencoba kayak bunuh diri apa kayak gimana gitu. Tapi dia meninggal sih di tempat tidur ya, kayak gitu. Yang gue tahu. Nah makanya tuh dia kayak yang gue bilang di sini dia berkuasa. Karena menurut gue dia tuh kayak seorang ibunya anak-anak gitu. Dia tuh kayak seorang ibunya yang 12 gue punya, ya dia gitu kan salah satunya. Karena dia ya itu nggak diberi kasih sayang. Makanya kan gue sayang banget sama dia gitu kan, kayak gitu. Kalau histori kenapa mukanya kebelah gitu? Jadi gue kan pernah cabut dari rumah
Terus gue cuman bawa dia. Otomatis anak gue yang 11-nya itu nangis dong. Maksudnya kayak yang mungkin sedih apa gimana, kok dia doang gitu kan. Gue mimpi suatu hal yang goib ya di kosan itu. Karena gue udah nggak nyaman gitu. Maksudnya gue tidur kayak menjelang subuh. Kayak yang gue tuh nggak bisa tidur tiba-tiba, terus gue seharian itu gue bisa tidur padahal gue nggak minum obat gemuk kan. Biasa kan kalau obat gemuk gitu kan ngantuk gitu ya, efek atau obat batuk gitu kan, itu enggak gitu. Dan gue sampai yang kayak mikir, kok gue tidur mulu ya, ini gue kenapa? Awal-awal sih gue nyaman itu di tempat itu. Nah gue bawa lah dia, nggak hitungan baru sih, karena kan gue cuma sebulan, gue baru bawa dia itu pas kehitungan 2-3 minggu ke kosan itu. Nah terus gue mimpi sesuatu kayak yang makhluk ini tuh kayak yang ginian gue, kayak mau yang entah mau ngebawa gue apa kayak gimana. Gue merasa itu ada makhluk di dalam kamar itu tuh kayak yang nyuel gue kayak gitu, kayak gue suruh nih lo bangun kayak gitu kan, ngumpet di kamar mandi. Itu cuman berupa rambut doang ya, panjang. Itu rambut doang panjang sampai ke lantai. Gue bilang kalau lu berani, lu tunjukin muka lu. Tapi dia nunjukinnya dengan histori dia saat hidup gitu. Dia nunjukin historinya saat hidup, intinya saat dia sosok jadi manusia ya, kayak gitu. Udah, dia keluar dari kamar mandi bukan sosok yang gue lihat ini ya, rambut panjang dengan mukanya yang entah gimana namanya makhluk kan, dia kan nggak berani nunjukin muka gitu kan. Nah pas gue lihat saat dia hidup gitu, sampai gue tahu pekerjaan dia rumah kayak gitu, dan dia selalu bilang gue selalu ada di berada samping lu, gue suka sama lu, gue sayang sama lu gitu, dimanapun gue ikut, kata dia gitu. Gue bilang jangan, alam gue kan sama lu udah beda. Ya tetap, kata dia gitu, gue nggak mau tahu gitu kan, pokoknya gue bakalan ada di saat lu gimana gitu kan. Ya udah di situ gue terbangun, gue ini dong sama ada sahabat gue ya kan di Bandung. Gue voice note, abis gue voice note sahabat gue ini, Til lu tau gak, gue itu tadi malam mimpi gini, gue gituin kan. Pas gue ceritain tentang itu makhluk ya kan, dia jatuh di, gue naruh kayak tempat kayak gini ya, deket TV. Ya maksudnya kalau emang lo mau jatuh kenapa nggak dari awal gue taruh deket TV aja? Kenapa pas gue habis voice note gue tutup hitungan semenit mungkin ya, gue taruh handphone, langsung kan dia jebret. Dia tuh jatuhnya tuh bukan muka, yang gue lihat tuh jatuhnya dia itu ininya doang. Maksudnya kan kalau begini otomatis pecah dong gitu kan. Nah ini tuh kepala, sampai gue udah kayak anak gue giniin rambut gue kan. Maksudnya tuh kayak ya Allah gitu kan. Pas gue lihat anjay, udah tuh gue nangis sampai gue ngupload ya kan. Terus sebagian teman gue kan tahu ya kalau gue kayak begini gitu kan, bisa ngalamin kayak gimana. Ya Allah gitu kan, kenapa beb gitu, rame lah ya gitu kan story gue. Pasti ada orang yang jahat ya gitu-gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Makhluknya bentrok, akhirnya dia gue pulangin lagi sih ke asal rumah gue, karena kan gue cabut kan sebulan gitu dari rumah. Gue coba kayak ngekos dulu gitu kan. Udah tuh dia langsung ya udah, gue udah nggak bisa berkata apa-apa lagi gitu. Dan dia nunjukin muka aslinya dia, karena kan dia, gue bilang dia korban bulian, dia tuh sampai kayak disiksa gitu sama orang-orang nggak tahu kolonel, nggak tahu gimana gitu ya, mata sampai ininya tuh bengkak. Tapi dia tuh nggak mati, tapi dia akhirnya tuh matinya di tempat tidur. Mungkin ngerasain sakit kali ya, nahan sakit gitu kan, saking dia diapain. Ya udah dia nunjukin muka aslinya, ya udah gini biar lu tuh takut gitu. Orang dia tuh cantik banget yang gue lihat ya kayak gitu. Gue masih ada kok video dia benar-benar yang masih utuh sampai yang dia sekarang kayak gini gitu. Muka cantiknya dia ditunjukin ke sosok yang gangguin lo itu? Iya, jadi di ini terus karena dia marah, karena mungkin gini ya, satu, gue nggak ada nih adik-adik anak-anak gue nih kayak dia gitu, atau yang di rumah itu kan, ya mungkin dia kalah sama makhluk gue itu. Karena makhluk yang tadi suka sama gue itu, dia tuh bener-bener gila, bener-bener yang bikin gue berantem lah gitu loh sama pasangan gue lah, sama kayak temen gue kayak yang males ngapa-ngapain gitu loh. Kayak yang biasanya ya setidaknya gue, ya maksudnya tuh kayak buat sholat itu gue udah males
ya setidaknya kan ya kita kan ada lah ya 2 kakak Atma dapet gitu. Ini tuh gue bener-bener kayak yang gue tidur kayak gitu seharian dan gue nggak tahu gue kenapa gitu kan. Dan akhirnya udah gitu kayak rezeki gue tuh kayak ditutup, kayak gue tuh kayak yang diklonin loh sama dia, cuman kayak diklonin gitu mulu, gila kan. Di situ akhirnya sih gue alhamdulillah sih gue kayak yang udah lepas. 2 kali sih gue mimpiin makhluk itu. Gue terus mimpi dia 2 kali, tapi ya gue bilang di situ gue ngomong baik-baik, ikhlas aja gitu kan, kayak gitu. Sosok yang nempel sama lo setelah si Belinda ini jatuh karena bentrokan tadi, setelahnya masih ada suka gangguin lo atau gimana? Masih di mimpi doang, tapi nggak terlalu diliatin. Cuman kalau keadaan gue tuh nggak bisa kalau gelap banget, karena menurut gue tuh kalau lampu gelap banget tanpa cahaya itu tuh aura gue itu langsung tertuju ke mereka. Gue tuh takut gelap. Gue udah segala makhluk gue udah lihat gitu, tapi jangan gelap gitu. Kalau gelap gue kalah. Kalau gelap tuh gue kalah, sumpah. Karena gue lemah gitu. Kelemahan gue ya gelap gitu. Gue takut gitu kan, kayak gitu. Nah, si Belinda ini setelah bentrokan tadi yang bikin mukanya jadi rusak ini, ada hal-hal aneh lagi gak sih yang lo alamin yang berhubungan sama Belinda? Udah enggak sih. Udah enggak? Enggak. Pas gue pulangin dia ke rumah, ya udah tuh gue kumpulin lagi, ya udah gue minta maaf ya. Maksudnya kan gue cuman ngebawa dia doang gitu kan. Ya udah gue minta maaf, udah sih aman gitu. Dan gue udah nggak pernah mimpi yang makhluk itu lagi gitu kan. Karena ya udah gitu sih, gue kayak yang berdoa lah ya gitu, kayak minta Allah gitu kan, ya Allah ya udah gitu nggak mau kayak gini gitu kan. Takut juga dong gue, karena gue sering gitu kan ngalamin kayak yang setiap gue ke entah gue jalan-jalan ke pulau lah kemana gitu, itu selalu ada aja yang nempel. Sampai gue di Ruqyah itu ada lebih dari 29 makhluk nempel, tapi yang 9 ini nggak mau keluar sampai sekarang gitu. Yang 9? Yang 9 sih katanya ada yang dari Kodam lah, luluran gitu ya, yang kata Ustadz. Itu mak gue sampai manggil Kiprana. Oh iya? Iya, dulu sama Ustadz yang kayak gimana gitu. Anak buahnya sih, baru anak buahnya turun. Cuman kalau gue nggak ini, karena kan gue pas di Ruqyah kayak gitu, gue tuh muntah bola darah gitu. Jadi darah tapi bentuknya bola bulat kayak gitu. Tuh mak gue tuh sampai yang nangis, sampai yang kayak gimana gitu. Terus muka gue juga kadang berubah-berubah kayak binatang. Jadi apa yang dimasukin, misalkan ada orang yang nggak suka sama gue gitu, entah orang ngirim apa gitu kan, gue nggak tahu ya gitu, namanya manusia gitu kan. Ya udah gitu, entar muka gue tuh berubah. Entar hidung gue tuh kayak, maaf ya, kayak babi. Kuping gue tuh kayak serigala panjang kayak gitu. Itu setiap jatuh itu malam Jumat. Sampai gue tuh dulu sekolah, gue pakai selampe. Sampai semua teman-teman gue, misalkan kita mau ada piknik lah pakai gimana, udah ngomong jangan ngajak Ella, takut bala. Karena gue ya gitu. Terus tiba-tiba gue kesurupan, kan tiba-tiba gue yang kayak nangis sendiri. Entah gue ya udah gitu kan. Makanya pada takut gitu, kayak yang jangan udah gitu kan. Pada kayak lebih, temen gue tuh lebih ngelindungin sih. Gue kan takut ya, maksudnya dengan cara gue beda dari orang lain gitu kan, orang jadi kayak dia aneh, dia gimana gitu kan. Ya emang real gitu, kalau orang tuh nggak percaya adanya 2 dunia itu, ya mungkin dia belum bisa ngerasain apa yang gue rasain, atau orang yang tahu gitu kan, kayak gitu. Makhluk itu ya kita di dunia ini ada 2 ya kan. Ya mungkin itu kan jin yang berupaya kayak gitu. Nah, gitu. Kalau orang-orang yang lihat kayak yang tadi lo bilang, orang yang melihat muka lo berubah, itu ada sosok yang orang lihatnya itu lagi nggak? Enggak. Selalu berubah? Beda. Jadi ya itu gue bilang, kadang tuh muka gue ya tergantung orang, mungkin yang giniin gue ya. Dan kadang kayak nanya sama Ustadz gitu, Kiai, ini anak saya kenapa gitu kan. Orang tua gue tuh ngomong, anak ibu tuh dulu emang dulu gue tuh demen banget ngegadain bunga kantil dari gue kecil sih. Kalau kata orang kan pahit. Gue tuh makan manis, dan gue sukanya kopi hitam.
gue tuh nggak masuk sebenarnya. Kalau nongkrong ya udahlah, ngopi sih ngopi, cuman yang kayak lebih ke gula aren apa gimana ya, karena gue tuh nggak suka. Gue lebih suka ya udah kopi hitam, lu mau panas langsung gue gelegek gitu. Itu kalau gue udah kayak perasaan gue udah yang kayak nggak enak nih, lulu kan gue kayak yang udah ada nih orang bisa bikin gue sakit gitu kan, kesel, gue yang harus ngalahin yang ada di diri gue, seduhin gue kopi gitu kan, biar ya udah lu aman nih gitu. Soalnya gue kayak gitu, makanya sakit sih gitu. Kalau jadi orang yang beda gitu dari yang lain tuh menurut gue tuh kayak yang gue pengen loh jadi manusia normal gitu, yang nggak ngelihat kayak gini gitu kan, kayak gitu. Meskipun gue masih udah ditutup ya mata batin gue sama beberapa orang, sampai uak gue di Banten pun ikut gitu kan, gue udah dimandiin biar gue nggak bisa ini, tapi gue tetap masih bisa ngerasain kayak gitu. Apa trigger awal yang bikin lo bisa makan bunga kantil kayak gitu? Jadi gue lagi disuruh beli buat ziarah ke makam saudara gue ya saat itu. Nah di situ gue iseng, kan tukang bunga kuburan kayak gitu kan ada kantin yang lengkap gitu kan, yang ada tempatnya kayak gitu, Bu. Nah gue iseng, gue makan, ih manis ya, itu gue colong itu gue makanin. Nah udah pas kesini sininya kok enak kayak gitu loh, kok enak. Terus pun sampai gue pas mens itu ada orang yang bisa ngelihat, teman abang gue ya, itu dia yang anak buahnya kiper anak itu, dia ngomong, Dit, adek lu gokil ya gitu. Kalau mens jangan yang mens, kalau gue lagi dapet gitu kan halangan, kalau mens tuh jangan yang terlalu gimana gitu kan, bersihin yang sebersih-bersihnya. Soalnya darah adek lu tuh di makhluk tuh manis gitu kan, kayak yang gampang banget adek lo, meskipun adek lo bisa ngelawan tapi tetap aja gitu kan. Oh lu bisa ngeliat ya, adek lo jangan banyak kayak bengong apa kayak gimana kayak gitu kan, bahaya gila katanya. Gue nggak kuat ngeliat adek lo gitu kan, langsung orang yang bisa ngeliat mungkin kayak gitu. Bahkan ada kejadian yang lucu ya, gue kan nganterin temen gue lah ya ke orang yang bisa gitu nyembuhin orang kayak gitu kan. Itu ngeliat gue sungkem. Gue nggak tahu di dalam diri gue itu apa ya, maksudnya kadang oh ini, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kan dia ngejagain gue gitu kan. Sungkem, langsung yang salim. Itu nggak satu ya, mungkin tiga orang kayak gitu. Orangnya lebih tua dari lu juga? Iya, gue nggak tahu dia sungkem karena apa gitu. Jadi gue yang kayak yang aneh gitu, kayak anjing. Ini pertama, terus kedua. Nah yang ketiga itu gue lagi makan, dia orang pintar yang bawa tongkat loh. Kan orang kayak gitu, kayak bawa tongkat gitu kan, di rumah makan deket Sarina lah. Dulu yang Sarina masih tukang makannya itu banyak banget. Tiba-tiba dia langsung dudukin gue, kan gue nggak minta. Terus kata abang-abang tukang ayam penyetnya itu ngomong, nggak apa-apa nih, dia orang bisa. Tapi kan gue nggak minta gitu kan. Langsung gue dibacain, pegangan lah inilah, kamu tuh gini-gini. Dan dia nawarin, kalau kamu kuat, kamu bisa sembuhin orang ini tuh. Enggak, gue nggak mau, gue bilang, saya nggak mau Pak, karena gue nggak mau lah gila. Kalau gue nggak kuat, gue bisa gila dong, ya kan gue bilang gue di sini hidup pengen jadi manusia normal, bukan manusia yang bisa tahu kayak gimana ya. Makanya kan gue bilang, yang seperti kayak patung di belakang gue ini gitu kan, gue nggak mau yang namanya iniin banget gitu. Gue takut dia malah yang masuk ke gue nggak mau, karena kayak untuk ngalahin makhluk kayak gitu tuh kayak mesti bener-bener gila. Itu gue kayak badan gue digebukin loh, gue tuh gitu kayak udah gitu kan, udah lu jangan ini, gue udah tersiksa nih gitu kan, maksudnya gue dengan dunia gue gitu kan, gue udah tersiksa, jangan sampai lu yang nyiksa gue gitu di dalam diri gue gitu. Gue nggak mau. Gue takut, gue lebih baik yang ya layaknya kayak manusia lah ya. Gue lebih baik jadi orang yang cuek gitu, padahal gue tahu nih orang ini gimana gitu. Ada cerita lain lagi nggak dari Belinda? Dari Belinda cuman itu sih, dia sekarang sih masih kayak di zona aman ya, karena gue udah kayak di zona aman kayak gitu. Jadi ini beberapa waktu ini Belinda lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang dia. Nyambung juga dia sama doi nih.
Iya, ya nanya. Iya, dia nyambung. Lagi aman dia. Aman. Aman. Lagi aman dia. Nah, kalau Aurora ya? Aurora. Nah, Aurora ini sosok apa yang ada di sini? Dia anak kecil. Ya itu anak kecil, dia tuh kayak yang anak, kalau kata orang itu kerajaan ya, anak orang kaya lah ya di zona kolonial saat dia dulu masih hidup. Dia kembar yang gue bilang itu. Jadi tuh Aurora ini yang kayak orang tuanya tuh kayak tuntut dia abis-abisan buat lu harus bisa main musik, karena mungkin kakek ya, kayak seorang kakeknya dia loh yang gila-gila gue harus punya cucu, harus bisa main musik gitu, kalau enggak ya lu bukan jadi bagian keluarga gue gitu kan, lu bakalan mati atau gimana gitu dengan sumpah. Nah yang gue tahu mungkin dia karena sumpah ya, karena Aurora ini kayak yang lebih, kalau kakaknya itu kan kayak lebih panut ya, kayak yang takut ya kan sama keluarganya. Kalau dia lebih kayak ngebantah, ya yang gue lihat. Dia itu lebih kayak ngebantah. Terus saat di hari dimana ya, entah ulang tahun kerajaan atau pokoknya dalam keluarganya itu ada salah satu keluarganya yang ulang tahun kayak begitu. Nah dia tuh nggak mau main biola karena tuh dia lagi ngerasain kayak sakit gitu loh. Tapi gue nggak tahu apa yang dia rasain gitu kan sakitnya. Terus dia itu langsung kayak yang kan namanya kerajaan kayak gitu bener-bener yang kayak di pinggir rumahnya tuh kayak jalanan apa gimana, terus ada pesta petasan kayak gitu yang gede kayak gimana. Nah dia tuh kena kayak tembakan, tau gak sih yang kayak gergaji, yang kayak film-film Final Destination itu. Petasan, tapi itu dia tuh nggak kena petasannya, itu dia cuman kayak kena mukanya gitu loh. Nah tapi dia tuh kayak yang dibor kayak gitu loh. Jadi mesinnya itu tuh kayak nggak itu jalan sendiri, nggak tahu sumpahan. Karena kan kakeknya itu kan bersumpah kan, kalau dia nggak mau nurutin apa yang diinginkan dengan keluarganya, dia bakalan matinya tuh bakalan kayak sial kayak gitu. Dan kakaknya juga gue nggak tahu ya bentuknya kayak gimana, tapi yang gue tahu juga biolanya tapi yang gede banget gitu loh. Dia ada kakak gitu, kembar kayak gitu. Yang setahu gue sih kayak gitu ya, yang gue lihat. Cuman ya karena dia yang gue bilang dia lebih kayak ngebantah bagaimana, ya udah dipisahin lah gitu. Waktu itu dia belum mati sih, masih kayak yang cacat. Dia belum mati, cacat kan setengah kan badannya. Ya udah, tapi dia tetap dengan keadaan kayak gitu tuh, si kakek gelonya itu tuh tetap, lu harus main biola, kan gila ya. Dia nggak kuat ya, dia bunuh diri lah gitu, dia minum racun. Jadi kayak gitu. Dia tuh cantik banget, dan rambutnya itu juga dia frustasi. Dia tuh sama kakaknya tuh rambutnya tuh ya nggak terlalu panjang ya, namanya juga Belanda ya, ikel-ikel gimana sih gitu kan. Dia tuh potong sendiri sebelum dia minum racun. Itu yang dalam mimpi gue ya, gue diliatinnya kayak gitu. Dia minum racun gitu, karena dia nggak kuat. Masa iya gue udah cacat nih gitu kan, tapi lu terus-terusan gitu kan, yang namanya gila sih itu kakeknya. Karena orang tuanya pun juga kalah sama dia. Ya bisa apa ya kan, namanya juga keluarga kerajaan kayak gitu. Power kakeknya lebih gede dibandingin orang tuanya. Iya, kayak yang lebih segalanya lah ya kayak gitu. Udah, gue kayak gitu. Dan kakaknya mungkin juga, dia bilang sih kakaknya tuh matinya juga tragis. Tapi kan saat itu yang dalam dirinya dia tuh kayak dipisahkan kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ya dijual kayak mungkin ya gitu, orang buat ngadep apa kayak gimana, oh ya udah kayak gitu. Dan gue tuh pas gue lagi bener-bener yang ingin boneka itu tuh, di rumah gue ada kotak. Itu sama gue bakar, karena emak gue yang nemuin. Karena di rumah gue itu bukan orang Cina ya, maksudnya tuh kayak pribumi gitu kan. Nah emak gue nemuin kotak itu tuh foto-foto Belanda sama Cina. Gue nggak tahu ya maksudnya kok gimana. Emak gue pengen ngomong, lu jangan beliin yang aneh-aneh deh, masa foto-foto orang lu beli, foto-foto orang dulu, lu gila ya. Apa emak gue ngomong kayak gitu, apaan sih mah, tuh itu tuh kotak kayak kotak gitu loh, kotak-kotak keramat gitu loh. Itu foto kayu. Banyak banget, iya kayu. Gue bakar karena gue nggak mau apes, karena kan di situ juga keadaan tuh kayak keluarga gue tuh kayak yang bener-bener hancur-hancurnya gitu loh, kayak daun gitu.
Gue bakar, karena gue nggak mau jadi sial apa kayak gimana ya. Ya cuman kan pas gue kayak ingin anak-anak gue, ya gue ngomong baik-baik. Gue bakal jaga lu gitu kan. Tolong jangan yang pernah dendam ke siapapun gitu kan. Biarin aja kalau ada orang yang jahat sama gue, urusan mereka sama Allah, gue bilang. Itu bukan urusan lu gitu. Yang penting gue ngejaga lu dengan baik gitu. Urusan manusia jahat sama gue masih bisa, gue bilang gitu. Kecuali kalau gue nggak mampu apa kayak gimana gitu. Gue ajak ngomong gitu. Kalau misalkan ya gue makan, gue minum, ya udah gitu, gue ajak ngomong anak-anak gue gitu. Supaya tuh mereka yang kayak gimana gitu kan. Ya ini makanya gue nyesel banget kan saat gue cabut dari rumah, gue bawa dia doang. Mungkin kalau nggak gue bawa, mungkin muka dia tuh masih keadaan yang kayak dulu gitu kan. Dan ya bisa dibilang Belinda juga yang bikin lo jadinya balik ke rumah sesegera mungkin. Iya, tadi kan gue juga mau ngelanjut kan, udah nggak kosa gaya. Ya udahlah, mending pulang aja gitu kan. Tuh juga gue sama orang tua gue dia baik-baik aja gitu kan. Oh ya udahlah, gue pulang akhirnya. Ya udah aman lagi gitu kan. Karena dia yang buat gue pulang gitu sih. Nah balik sama kotak yang tadi saya datang di kejadiannya Aurora, kotak itu nggak tahu datangnya dari mana? Nggak tahu sih. Intinya sebelum ada dia ya. Pokoknya pas. Oh jadi Aurora duluan? Oh dia dulu. Oke. Kalau dia tuh baru-baru tahun 2020 apa 21 apa tahun kemarin dia. Kalau Aurora 2020. Oke. Nah terus apa namanya langsung di kotak itu, pokoknya gue baru waktu itu gue punya 4 ya, termasuk Aurora ini, sama ada di rumah tuh 3 lagi. Nah dia tuh karena gue belinya yang paket, udah maksudnya yang langsung gitu kan. Nah datanglah dia. Yang terakhir dia juga masih ada dusnya, bener-bener dus inbox. Iya. Tapi udah yang BNIB kayak, berarti ya, brand new inbox. Iya, bener. Dia terus kalau dia nggak ada, karena gue beli dia itu benar-benar rebutan, karena cuma ada 12 doang. Dan gue nggak tahu ya, mungkin yang orang yang menjual itu atau memang ada di tempat-tempat lain gitu kan. Cuman tuh gue ngambil dia tuh udah gimana, karena kan gue demen warna merah juga, pas banget gitu kan. Dan orangnya juga menawarkan yang ini aja mau. Dia ini udah menjelaskan, oh ya udah gue mau. Berarti semua kayak bajunya pakai Belinda sama yang pakai Aurora dengan biolanya ini, itu semuanya emang dari sananya udah begitu? Langsung. Udah. Kalau gue pernah ya ngebeliin ya baju-baju maksudnya kayak begini, baju-baju boneka Barbie gitu kan. Nggak mau mereka. Apa yang terjadi? Kayak yang gue denger suara nangis sih dia. Di kamar gue. Kayak nangis gitu, kayak yang anjing udah ini ya, gue bilang aduh mampus udah. Karena ya mungkin menurut mereka ya, mungkin kematian mereka apa gimana ya, mereka pakai baju ini kali ya, kita nggak tahu gitu. Mungkin entah memang baju kesayangannya gitu dan nggak boleh dilepas gitu. Dan salah satu boneka gue ada yang di rumah, dia cuma ngomong aku nggak mau diganti gitu kan, di mimpi gitu kan. Ada tuh yang kecil kayak kolonel cewek tapi ya aku nggak mau kata dia gitu kan, karena ini baju aku saat perang gitu. Lah mungkin di situ gue bisa ngebaca momen mereka juga, oh mungkin dia meninggalnya pakai baju dengan yang kayak warna pink ya kan. Kita nggak tahu dia pakai gaun merah bagaimana kan, dalam mimpi ya udah kayak cuman kayak kisah gitu loh. Tapi kisah yang diceritakan sama mereka selalu sama dengan ya gimana bentuknya mereka? Iya. Jadi bentuknya mereka. Kenapa dia bisa kayak gini gitu kan, karena kan kalau dia kan korban bulian sampai disiram gitu sama air panas gitu, badan mukanya, badan dia cantik banget ya, orang cantik aja bisa dibully kan. Jahat ya? Jahat ya, zaman namanya zaman Belanda ya tembak langsung gitu kan, lu gini langsung udah, lu sakit hati lu mati gitu kan. Kalau kita kan sekarang ya sama lah ya, namanya manusia ya, namanya hilaf kayak gimana gitu. Gitu. Berarti kayak Belinda ini sebelum meninggal dia hidupnya dengan kondisi yang emang udah nggak ada kakinya tadi? Enggak, dia keadaan normal. Oh, keadaan normal. Terus yang Belinda Aurora. Iya, keadaan normal dia. Keadaan normal sampai kejadian gitu loh. Kakinya hilang dan masih hidup. Masih hidup. Karena kan kalau kaki kan seenggaknya masih kayak bisa kayak nggak semua urat gitu ya. Jadi kecuali kan amputasi tanpa kaki tapi masih hidup. Masih. Ya badannya setengah. Ya kayak begini. Kayak setengah. Saat gue pas beli juga ya
Ini dia tuh jadi ada dua. Jadi dia bilang kan yang orang ini mau ngambil yang ini gak? Itu juga kayak kolonel tuh ada di rumah gue yang cowok pokoknya. Mau ngambil yang ini juga enggak, Mbak katanya. Gue liatin dulu ya, Mas, ini emang kakinya begini. Ketawa dong dia, ketawa dulu. Oh, ya begitu dah gitu kan. Tapi ya udahlah ya kalau Mbaknya tahu katanya. Oh ya udah deh saya mau. Ya. Kayak gitu. Berarti si yang jual pun udah tahu cerita dari ya si mungkin ya ininya nih, auroranya nih. Karena mungkin masnya itu tuh tahu ya gue kayak yang mancing gitu kan. Terus jadi dia yang bercerita gitu kan. Jadi saat gue nanya pancing, yakin nih nggak desain. Jadi gue yakin nih Mas gitu. Iya Mbak, kosong gitu. Oh ya udah. Semakin dia ngomong yakin berarti ya udah gitu. Itu yang membuat gue tuh kayak yang udahlah ambil. Kayaknya nih nyaman nih gue gitu. Kayaknya dia bisa lah gue didik gitu kan. Kayak gitu. Dia berapa lama dari yang kakinya, menceritakan nggak berapa lama dari yang kakinya buntung itu sampai dia akhirnya bunuh diri dan meninggal? Nggak lama sih, mungkin hitungan ya setahun kali ya. Karena gue lihat rupanya ya dia masih anak kecil, kecuali kan kalau dia udah kayak bertahun-tahun ya, misalkan mungkin dia dari kecil terus udah dewasa, enggak, tapi dia tetap anak-anak. Menceritakan berarti kan gue di situ bisa menanggapi gitu kan, oh berarti dia meninggalnya saat nggak lama gitu kan. Di saat umurnya masih kecil itu juga. Iya. Kecuali kalau gue melihat dia yang kayak lebih kayak dewasa gitu kan, kayak gitu. Berarti ini bener-bener kalau anak kecil pantaran berapa sih? Umuran berapa sih? 12 tahun kali ya. 12 tahunan. Iya, kalau SD, SMP kelas 1 dan gitu. di sana dia udah bisa main biola, udah bisa disuruh main biola. Dari kecil. Dari umur mungkin kan namanya juga orang kan ada yang kayak paksaan gitu ya. Lo entah harus disuruh bisa, les atau apa ya. Iya. Ya itu kan gue bilang karena dia dari kerajaan dan pengen terpandang, jadi kan dulu zaman dulu tuh kayak biola itu tuh udah yang paling sampai sekarang mungkin yang les paling mahal ya maksudnya tuh. Nah, dia tuh ya udah inginnya dipandang itu si kakeknya ini. Jadi ya udah gitu kan namanya kerajaan kayak gitu. Yang gue lihat kayak gitu. Pengen banget dia dilihat, makanya itu harus saat buntung tuh juga di kursi roda dia harus ya udah. Ya udah kadang tuh gue kayak gila kayak gini deh, kayak misalkan gue nonton TV atau bioskop gitu ya yang horor. Ya udah, kadang orang ada yang nanya, kisah ini benar gak sih gitu. Kenapa kayak sutradara lah atau produser gitu kan menceritakan kayak yang enggak, ini mah cuman fiksi latar belakang. Itu tuh sebetulnya nyata mungkin sebagian. Karena kan mereka juga sebelum filmin kan pasti mereka itu baca ya. Dan kita tuh harus kayak punya beli novel ya kan. Nggak mungkin orang yang langsung bikin film tanpa harus ingin alur. Nah, makanya kadang gue tuh ketawa gitu kalau orang ini bohongan, namanya juga film. Tapi gue ngerasain apa yang di film itu rasain. Entah gue dikasih kayak penglihatan, contoh kayak The Conjuring gitu kan. Dikasih penglihatan kayak gimana gitu. Ya udah itu gue rasain gitu. Terkadang gue cuman ketawa, ya Allah gitu kan, ternyata gue nyatanya gue ngerasain yang kayak gini gitu kan. Pasti kalau orang kayak ngomong kayak gitu pasti gue sangka gila ya kan. Dan makhluk itu tuh punya halte. Kalau kita kan halte ya, halte apa namanya mobil lah gitu, angkot lah ya gitu. Nah, kalau mereka tuh haltenya ya seperti itu. Jadi mereka tuh kayak yang gue nyaman nih di tempat ini. Entah dia tunggu pemberhentian berikutnya gitu. Gue habis ini lanjut ke mana ya, kayak gitu. Mereka tuh juga punya tujuan. Asal lo tahu bang, mereka punya tujuan. Kayak gitu, nyaman gitu. Di tempat ini, oh ya udah gitu. Dia nggak ini, ya itu yang gue sebut halte. Sampai gitu. dia ketemu tempat yang baru dan ya gue pindah ke sini gitu. Iya. Ya kan samalah halnya nih kayak kita miara spirit doll kayak gini. Kalau emang dengan nyaman apa gimana, pasti kita tuh mimpinya tuh buruk terus. Ditambah juga pasti kita tuh kayak ada yang beda gitu kan, nggak nyaman lah ya. Pasti kan gue pengennya kalau dia jahat gue buang aja lah gitu kan. Nah ini kan enggak ya kan, ini kayak yang oh ya udah kan, mungkin tergantung kitanya ya, kayak kita manusia aja ya, manusia itu baik kita pasti bakalan balas 1000 kebaikan gitu kan. Tapi kalau jahat ya udah gitu, entar urusan lo bakalan
tembus nih di langit gitu kan kalau lu memang jahat sama gue gitu. Kalau gue sih tipe orang yang nggak peduli sih ya, orang nggak suka sama gue kayak apa kayak gimana bakal nganggap gue gila, gue dibilang bala dulu waktu sekolah. Dia mah tukang ini bawa lama, serem tahu. Tadi kesurupan loh, tadi dia ketawa-tawa sendiri loh, tadi gila loh gitu-gitu kan. Ya gue cuman gila ya, gue juga pengen kali kayak lu gitu kan. Tapi ya udah, makanya gue tuh kalau kayak misalkan sekolah gitu ada pergi-pergi kayak gitu, udah emak gue tuh rajin banget teleponin guru gue sampai gue dibilang anak mami karena gue dijagain guru. Karena kalau gue nggak digituin gue tuh dulu semenjak gue tuh menstruasi tuh kelas 3 SMP. Kelas 3 maksudnya kan ada yang SD gitu kan, kalau gue tuh kelas 3 apa menjelang SMA gitu kan, nggak subur juga gue ya mungkin. Nah pas di situ tuh gue kayak yang udah agak momennya tuh kayak yang makhluk udah gimana, tapi saat dulu gue belum ngerasain datang bulan itu dia gue bilang itu gue bisa gila tiap hari gue harus ngeliat makhluk beraneka ragam gitu ya kayak gitu. Udah pernah ketemu sama spirit doll yang jahat atau selama itu udah pernah belum? Selama ini sih kalau punya gue sih nggak ada yang jahat ya bang, cuman gue pernah ngeliat temen gue. Temen gue itu ada, dia beli di adalah ini yang ternama ya. Nah gue bilang itu dia lu harus ngasih ini lu minum, gue bilang minumnya tuh gue sebut kan susunya tapi lu campurin tuh sama madu, gue bilang tapi susu yang nggak ada rasa ya. Susu apa nih? Susu kayak susu biasa gitu tapi nggak ada rasa, tapi harus dicampur sama madu. Lah kok lu tahu yang gue ini juga ngomongnya kayak gitu, coba deh lu nggak ngasih 2 hari gitu, dia bakalan ngapain? Dia ngeliat hidup mama gitu manggil sama teman gue, terus temen gue ngadu ke gue, anjing banget gitu kan, bangke apa yang lo omongin gitu. Gue 2 hari gue keluar kota 4 hari itu tuh kata hidup benar-benar hidup jalan. Iya katanya tuh kan didudukin di bangku gitu kan kata dia, terus hidup udah karena kan gue bilang kasih susu setiap pagi, kalau emang lo pergi apa gimana kan lo ada mbak gitu atau lo suruh temen lo lah, kalau enggak lo bakalan mimpi buruk. Dan dia bilang gue mimpi buruk mulu nih, gue kayak dia mimpi tuh kayak di hutan binatang buas kayak gitu. Dia cerita lo mimpi buruk mulu ya, gue bilang ya udah lu makanya kalau emang lu memang mampunya lu tuh nggak bisa ngejaga apa gimana, mending lu beli yang biasa aja yang kosong. Maksud gue tuh jangan lu yang langsung yang kayak isi kayak gitu, itu bisa bahayain lu loh. Bilang emang lu bakal dibilang orang gila, tapi orang yang ngerti bakalan kasihan sama lu, mendingan ya udah. Akhirnya dia takut gitu kan, kayak lepas adop lagi. Kan jadi dia hidupnya selalu digangguin tuh. Iya, karena mimpi. Di saat dia lupa ngasih minum itu. Terus dia juga kan bilangnya kan dia naruhnya di bangku kan. Tiba-tiba tuh kayak jalan gitu. Tau-tau pindah gitu di mana. Ya kayak film-film aja. Dan dia ngerasain. Coba lu lihat di CCTV. Kan kosan kayak gitu ya. Kayak bahkan katanya tuh bonekanya tuh sempet kayak di depan pintu kan, karena kan kayak CCTV kosan kayak gitu kelihatan ya. Lorongnya. Iya, lorongnya gitu. Nengok anaknya di situ gue ngakak juga kan, tapi goblok sih lo lagi gaya-gayaan gue gituin kan. Aduh udah takut. Dia beli suatu, makanya gue bilang kalau emang lo nggak mampu ya nggak usah pakai isian gitu. Ya udah lo sekedar jas boneka yang pengen lo bawa-bawa timang-timang gitu kan. Kan orang kan sekarang lagi musim banget ya ginian-ginian, tapi kan mereka belum tentu tahu kan, gue bilang itu ada isian apa enggak. Orang itu bilang kosong tapi ternyata ada isian, kan kita nggak tahu kayak gitu. Dan si lo ngasih tahu ke temen lo itu warningnya sama kayak si penjualnya itu ngasih tahu. Kasih minum, nggak perlu sih makan sih, setidaknya kayak sesajen kali ya kalau kata mereka mah gitu, kayak sesajen. Dan gitu. bisa sama ya. Dia bilang ya lu jangan, tapi jangan susu manis gitu loh. Jangan susu manis yang udah ada gula. Apa sih kalau yang nggak ada gula itu yang formula yang apa gitu, yang anyep gitu. Nah, tapi dikasih madu. Bisa sama madu. gitu ya? Iya, makanya teman gue langsung yang anjay udah. Kadang gue juga kesal sih kadang sama kayak teman gue itu, namanya orang ya kayak tambeng-tambeng gitu kan, sebelum kejadian baru ya kan langsung oh iya anjing bener ya, udah di situ tuh
Tapi gue sekarang kan kayak lo nih tadi nanya, lu lihat yang di belakang ini apa gini gitu. Karena gue nggak mau, nggak tahu, gue takut. Jujur gue tuh takut, meskipun gue bisa kayak ngerasain kayak gini gitu, tapi gue ada takutnya gitu. Karena iman gue udah nggak setebal dulu, ya kan? Maksudnya kan dulu gue masih yang bener-bener masih suci ya, masih polos gitu kan, masih yang belum ngerti apa gitu kan. Spirit doll pertama lo itu yang mana? Ada di rumah. Siapa namanya? Yang Alena. Alena. Iya, itu yang gue bilang kecil, yang dia nggak mau digantiin baju itu, nggak mau dia. Padahal kan dia kan terbuatnya tuh dari kayak yang mainan slime itu loh. Dari apa sih kan kalau ini kan mereka dari kayak Oh, dia kayak yang slime yang bisa diremes-remes gitu? Enggak, kayak lebih keras gitu. Oh. Nah, kayak begitu dan dia tuh nggak mau. Itu yang pertama kali gue beli. Karena dia lucu. Sama Boleh ada yang di-spill satu-satu? Ada sih anak. Hah? Ada ada. Apanya? Di Instagram maksudnya kalau ini anak gue tentang ininya. Si nama siapa namanya yang pertama tadi? Namanya Alena. Terus kalau yang ini namanya Alenta. Terus juga Bella. Terus juga siapa itu baru berapa? Gue lupa, ini kan dia Alenta, udah. Bella, Alenta. Terus yang cowok itu Popeye. Gue namanya Popeye, yang budak gitu. Popeye. Terus yang satu lagi itu Camille yang kayak ajudan gitu loh. Nanti deh. Terus berapa tuh, baru berapa? 6, 7. Gue kadang juga lupa sih nama anak-anak gue kadang. Kalau nggak di depannya langsung ya. Karena ya udah gitu. Pokoknya itu, gue ingat. Karena kan ada kecil-kecilnya juga. Teman-teman nih yang penasaran sama adik-adik spirit doll-nya Kak Ella ini, lo bisa lihat langsung aja ke Instagramnya Kak Ella. Apakah IG lo, Kak? else_Anggraela. Oke, lo bisa lihat di sana. Lo bisa follow IG-nya Kak Ella. Dan kalau lo penasaran atau mau nanya-nanya tentang hal-hal kayak gini, ya mungkin bisa ditanya langsung kali ya. Iya, tanya aja. Terbuka kok untuk kalian. Kalau ada, ya kan, ada yang misalkan mau bertanya gitu, kenapa boneka kayak gini gitu. Dan lo selalu welcome dengan orang yang mau tahu tentang spirit doll ataupun yang lo punya. Iya. Kadang gue kasih tahu sih kalau mereka tanya, tapi kalau mereka nggak tanya, oh ya udah. Gitu. Iya. Nggak. Lo juga nggak mau menjelaskan buat orang yang nggak mau mendengarkan lah ya. Iya, intinya ya, gitu kan. Kayak gitu. Kayla, terima kasih banyak udah mau bagi-bagi cerita dan history dari spirit doll-nya ya. Iya. Semoga sehat terus dan semoga adik-adiknya bisa bertambah, kalau mau nambah mungkin ya. Iya, doain aja ya. Nanti bakal ada adik yang baru. Oke. Nanti dikenalin sama om, tante ya, semuanya. Kayla, terima kasih banyak udah mau main kesini ya. Iya. Nah, buat kalian yang suka sama pengalaman dari Kak Ella atau kalian mau bertanya, kalian bisa komen juga di kolom komentar di bawah. Dan like dan share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan cerita pengalaman pribadi, salah satunya kayak yang Kak Ella alamin selama ini nih. Nah, buat teman-teman yang punya cerita-cerita pengalaman di luar nalar, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagramnya Narasi Misteri. Kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,